Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, balik lagi setiap jam 3 sore kita berkombur. Kali ini mungkin mengenai sesuatu yang sedang banyak ditemukan di jalan-jalan kota kita tercinta ini ya, kota Medan ya, yaitu masalah pembangunan. Dan kali ini saya Putra Andika Siagian akan membawakan acara. Kali ini saya kembali lagi ditemani oleh yang sudah bersilau-silau di sana ya, agak-agak putih bersih gitu ya, sesuai dengan tema. Suci itu ya. Iya, ya, tidak ada noda sedikit pun. Betul. Kalau awak bernoda ya kan. Silakan Cici. Betul sekali. Hari ini saya pakai baju putih bersih karena Bersih. memang sesuai dengan tema yang hari ini akan kita bahas, yaitu terkait dengan peran pengusaha bersih dalam mewujudkan pembangunan sumut. Nah, berkaitan dengan pengusaha tentu ini menjadi modal yang besar terhadap perekonomian Indonesia, termasuk khususnya Sumatera Utara, karena dari sebuah peran pengusaha bisa melahirkan tenaga kerja dan juga melahirkan kinerja-kinerja dalam membangun Sumatera Utara yang lebih baik dan lebih hebat pastinya. Dan tentunya untuk membahas hal yang menarik ini, tentu nggak bisa saya tanyakan kepada Bang Putra atau Bang Putra yang sama saya ya kan, betul ya Bang Putra ya. Iya. Makanya kita sudah menghadirkan narasumber yang hari ini sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Ada siapa Bang Putra? Silahkan. Nah, di samping saya ini ada Bang Ganteng kita, Bang Jo. Iya, kita panggilnya Bang Jo ya kan. Bang Joshua Ferreira selaku Sekretaris Umum DPD Gapeksindo Sumatera Utara. Abang Jo, selamat sore. Selamat sore Bang Putra. Ya, sehat Bang Jo ya? Sehat. Alhamdulillah lancar Bang. Lancar. Tagihan udah dibayar Bang. Sama Puji Pemko dan Tuhan, lancar. Pemkab lancar ya. Di sebelahnya Zizi ada siapa? Silakan. Baik, di sini hadir juga seorang pakar konstruksi, Bapak Insinyur Junjungan Pasaribu. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore. Kabar baik, Bu. Wah, luar biasa. Naji, Iya. kalau berhubungan dengan pengusaha Bang Jo ya kan, Pak Siap. Jun ya. Iya. Abang ini juga dari kuliah itu dulu menjadi kontraktor dulu. Wah, waktu kuliah saya udah jadi kontraktor. Oke. Maksudnya kebanyakan proyek bukan. Saya coba ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Iya, namanya kontrak Iya, juga kontraktor. kan. Tambah ornya jadi kontraktor gitu ya. Iya, iya. Kan pelaku kontrak. Betul. Masuk Nah, akal Bang Putra. Sekarang nih kita tanya dulu ke anak muda dulu Pak Jun ya kan. Anak muda kita yang namanya anak muda ini kan kepengennya pemirsa bersih, enak ya. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang berseliweran di luar sana yang rasanya mungkin kalau nggak main kotor, nggak untung katanya gitu ya kan. Nanti di komentar ya Bang. Nah, peran pengusaha bersih dalam mewujudkan pembangunan di Sumut. Apakah seberapa pentingnya gitulah ya Bang bahasa kita ya. Seberapa pentingnya peran pengusaha bersih ini dalam mewujudkan pembangunan di Sumut. Sebagaimana kita ketahui saat ini menuju Indonesia Emas 2045 ini kan pembangunan terus dikejar nih Bang, ya kan. Nah, ibaratnya genjot terus. Nah, boleh Abang tanggapilah selaku pengusaha muda nih, Bang Jo. Silakan Bang. Silakan. Siap, terima kasih Bang Putra, Kak Jiji. Jadi ini topiknya luar biasa sebenarnya Bang, peran pengusaha bersih dalam sektor pembangunan. Kami kebetulan saya ada satu komunitas anak muda, khususnya dalam dunia konstruksi. Kami punya tema itu jauhi penjara, jauhi neraka. Waduh, Mak. Jadi waktu kami Berarti di dunia di penjara. bukan. Oh, bukan gitu ya. Kita jauhi Jauhi. semua, neraka dan penjara kita jauhi. Kenapa? Karena ini adalah barang istimewa, barang mahal yang sekarang jarang kita temui. Khususnya dalam dunia konstruksi itu sangat jarang kita temui. Kemarin kami ada acara akhir tahun lalu, musyawarah daerah Gapeksindo untuk pemilihan ketua umum. Di dalam temanya adalah jauhi penjara, jauhi neraka. Karena sekarang udah zamannya anak muda kan. Ya wapres kita juga anak muda soalnya kan gitu kan. Ya kan sekarang zamannya anak muda, tapi anak muda yang gimana dulu? Gitu. Jangan sampai anak-anak muda terkontaminasi dengan pengaruh para senior-senior yang sebenarnya udah menyalah gitu, Bang. Ya, udah tidak sesuai lagi. Udah tidak sesuai. Kebetulan kita ada beberapa senior termasuk ada Pak Erik Tobing, ada Tulang Junjungan yang sekarang mengarahkan kita nih untuk bisa anak-anak muda yuk terobos. Hal-hal yang seperti ini kalian yang harus berani terobos. Budaya dilawan dengan budaya korupsi lawan dengan budaya anti korupsi. Sesederhana itu sebenarnya Bang. Jadi peran dan topiknya ini sangat luar biasa dan sangat penting. Oke. Gitu, Bang. Makanya kita bahas ya. Iya. Betul. Satu lagi Ji ke Pak Jun ya kan. Betul. Pak Jun selaku pakar konstruksi, saya rasa Pak Jun Pasaribu ini sudah malang melintang lainnya kan mengenai mungkin proyek-proyek pemerintah ya, apalagi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, menurut pandangan Pak Jun, bisakah kita capai ini Pak pengusaha bersih
jujur katanya gitu ya kan. Bisa kita capai nih Pak ke depannya nanti. Inilah yang sangat diharapkan pasca Bapak Presiden Jokowi itu keluar namanya regulasi-regulasi yang membuat persaingan lebih ketat. Nah, bagaimana persaingan bersih Pak Jun ya? Ya, jadi persaingan lebih ketat. Muncul lagi model digital, Oke. muncul lagi e-katalog. Waduh. Ini persaingan ketat. Yang bisa mampu mengikuti ini orang-orang muda. Kalau yang udah tua-tua senior, waduh susah lah megang laptop aja ya. Nah, jadi memang itulah yang diharapkan. Hanya kalau boleh saya berkomentar bahwa sebenarnya regulasi itu udah bisa untuk mencapai yang namanya tender atau yang bersih. Ini ada di segelintir yang terlibat, contohnya, tapi orang per orang ya, tidak semua ya. Misalnya Pokja itu adalah kelompok kerja yang menenderkan kerjaan itu. Nah ini ada individu-individu ini yang membuat tidak bersih. Di situ masalahnya. Jadi kalau dari kontraktornya, memang itu harus bersih karena regulasi ngatur. Sistem digital, ya. Nggak bisa ini sistem apa itu Ya. dimasukkan Sisip. ada bidding nambah dulu nggak bisa. Tetapi yang pegang komputer di sini di Pokja ini suka-suka dia yang tahu ini lengkap atau tidak. Jadi di sana sebenarnya yang problem sekarang. Kami pun berpikir gimana menyampaikan ke Pak Jokowi atau pemerintah. Bagaimana ini sekarang ini menganulir ini atau terbuka. Jadi begini, kalau mereka evaluasi seharusnya boleh dibuka. Ini enggak, mereka evaluasi mereka saja yang tahu. Kita enggak tahu. Oh, berarti kita saat ini belum tahu kalau gagal. Kenapa tenderku ini gagal gitu ya Apakah kan? ada Kenapa sistemnya? ditolak gitu ya? Dari Jadi Pokja. itu memang. Jadi ketika digital udah tahu kita. Itu kan ada operator. Iya, pasti. Ketika hasil kita masukkan ya, kontraktor masukkan penawaran, Ya. mereka yang tahu yang lengkap apa enggak. Oh, bukan sistem ya Pak? Ternyata diperiksa manual juga oleh Ya, Pokja tadi. kalau operator tetap manual Pak. Dia kan membuka open, ya kan, kursor. Misalnya ini perusahaan ini yang masuk, dia yang tahu. Oh, seperti Di sana dia ganjalannya, bersih atau tidaknya. Regulator udah memaksa bersih. Tapi ada individu-individu yang sebagai operator di Pokja, kelompok kerja yang ini dibentuk pemerintah menurut peraturan Perpres sebagai kelompok kerja yang khusus menenderkan. Dia nggak ikut, Baik. dia mengerjakan. Artinya walaupun sudah ada sistem, tapi masih bisa juga ini ada celah-celah yang memang masuk ke Ya. dalamnya ya Pak ya. Itu yang sedang kami juga pikirkan bagaimana masukannya ke pemerintah ini supaya ada dirubah dikit. Kalau yang nampak sih gini, ketika mereka evaluasi dibuka dah. Semua dibuka. Ini enggak, yang dibukanya itu katanya hanya 1, 2, 3 calon. Yang tidak calon, yang misalnya dibuang, tidak calon yang nggak dibuka. Baik. Nggak bisa dibuka. proses dari tidak calon menjadi calon itu sebenarnya harus Di Yang situ. harusnya terbuka ya dalam Di sana lah prosesnya. yang harusnya terbuka. kalau udah 1 2 3 udah Kalau udah 1, 2, 3 udah tersingkirin yang 20-an, 30-an iya ini. 20 30-an ini ya. Tereliminasi kalau bahasa apa Iya, tereliminasi ya. udah dieliminasi. Sebenarnya bukan dieliminasi. Mau dieliminasi ya. Oke, ini menarik ya Bang Putra, tapi kita ingin juga kulik ya seperti apa. Namun sebelum kita kulik lebih dalam, ini terkait dengan e-katalog sendiri. Mungkin saya mau tanyakan kepada anak muda sendiri ya, yang memang sudah merasakan tender melalui e-katalog sendiri. Apakah memang celahnya ini ada untuk bermain seperti akhirnya menjadi tidak bersih atau seperti apa deh Bang Joshua? Kalau ini pertanyaannya luar biasa nih Kak Jiji nih. Karena pada umumnya orang mikir cara e-katalog ini udah pasti bersih. Iya, by system kita Karena bikin, dia cerita by system. Ya pengalaman kami nih ya, pengalaman kita. Ternyata nggak begitu. Cerita yang terjadi ternyata nggak begitu. Semuanya masih tergantung kepada oknum. Seperti yang dibilang Pak Junjungan tadi, semuanya tergantung oknum. PPK-nya kah namanya, Kabit kah namanya. Itu tergantung mereka. Mereka mau klik siapa. Berarti yang di online kan, saya potong sedikit, yang di online kan hanya pemindahan
proses yang tadi fotokopi, Yes. ya kan? Berubah diubah menjadi online aja, upload berkas jadinya gitu aja. Dan sebenarnya ini bukan rahasia umum. Sorry, ini udah jadi rahasia umum bahwa e-katalog ini sebenarnya dia hanya mempercepat proses, tapi tidak menghilangkan unsur KKN dalam tanda kutip, gitu bang. Karena semuanya masih tergantung jari PPK. Aku mau klik siapa itu, terserah aku siapa yang melakukan approach, pendekatan sama aku itu, ya pasti itu yang aku pilih, katanya gitu. Padahal di dalam e-katalog itu mungkin pada saat kita masukin harga kita lebih rendah dari si competitors. Nah kemudian ternyata kita nunggu lagi, kita nggak bisa kalau nggak pendekatan approach semua segala macam itu ya jarang lah, sangat jarang, bahkan hampir tidak ada perusahaan yang dapat tanpa approach, kurang lebih gitu. Bukankah kalau kita mau mentenderkan perusahaan kita tuh ada berkas-berkas yang memang sudah disiapkan seperti itu, dan mungkin yang tadi yang Abang sebutkan, mungkin lawan kita ini justru tidak sesuai pemberkasan dalam administrasinya. Itu seperti apa? Apakah memang ini menjadi hal yang cukup krusial seperti itu? Gimana nih Bang? Kalau boleh saya tanggapi begini Kak, jadi sebenarnya e-katalog ini prosesnya, kita cerita proses dulu. Prosesnya adalah kita lengkapin berkas. Hampir semua perusahaan yang sudah masuk ke katalog itu bisa dianggap berkasnya sama. Semua apple to apple, semua kompatibel. Tapi at the end, cerita akhirnya nggak di situ. Perusahaan kita udah masuk nih di katalog, satu Pemko, let's say gitu kan. Ini kalau kita nggak approach, nggak bakal dapat pemesanan Bang. Sampai kapanpun nggak bakal ada klik tuh. Masuk inbox ini klik sekian segala macam, nggak kita ada. harus notif juga Pak, notice juga sama Kita harus notice sama ininya. kita datengin PPK-nya, panitianya, kabitnya kah namanya. Jadi gitu. e-katalognya itu sebagai pajangan jadinya. Oke. E-katalog itu seperti pajangan, tergantung selera dia. Kalau selera ini mau dia klik, karena e-katalog kan udah banyak. Dengan perusahaan yang sama, misalnya AMP ya, yang Asphalt Mixing Plant itu. Ya, mereka lah tergantung mana yang dia suka. Pakai e-katalog yang mana. Ini cerita Jadi real. ada individualnya. Ini cerita real. Baik, silakan terus ya Bang. Beberapa hari yang lalu kami baru dari satu dinas lah, saya nggak usah sebut nama dinasnya. Kami baru dari dinas, terus orangnya kita nanya nih gimana tentang e-katalog kan gitu. Terus orang dinas ngomong ngarahin, oh coba ke satu balai katanya gitu. Tapi orang abang lakukan pendekatan, ya tahulah orang abang harus gimana. Itu kan harusnya bahasa-bahasa yang nggak boleh. Ini kan e-katalog loh. Ya kan kita sudah ngelengkapin berkas. Kalau ternyata memang persaingan harus harga yang lebih rendah, ayo adakan open bidding. Antara PTA, PTB, PTC, PTD diundang berempat, adakan open bidding. Siapa harga paling rendah? Karena berkas sudah oke. Ternyata nggak begitu ceritanya Pak. Gitu. Ceritanya nggak begitu Kak. Ceritanya kita dipanggil, kemudian PPK ngeklik dan tidak ada yang tahu. Gitu. Misalnya kita let's say pengaspalan satu jalan, nggak ada yang tahu nih kapan ditenderkan. Pokoknya kapan diklik nggak ada yang tahu. Padahal kalau kita mau lihat di LPC itu ada namanya AMEL, kotaknya nanti analisa monitoring evaluasi itu buka aja. Dari situ kita tahu oh ini jalan ini yang ngerjain si Anu, ini yang ngerjain si Anu. Dari situ kita tahu oh kok ini aja yang dapat. Gitu. Muncul ya, karena terbuka dia ya kan. Iya, Harusnya betul, terbuka, betul. tapi orang umum nggak tahu. Karena kita dunia konstruksi kan kita ngeliat tuh kok cuma si Anu aja yang dapat kan gitu. Nah baik pemirsa, mungkin bisa kita undang pemirsa ini yang mana tahu ada yang ingin interaktif dengan kita ya Zia. Betul Bang Putra. Di 0811-6100-386 sekali lagi di 0811-6100-386. Jadi nanti pemirsa bisa tanya-tanya juga nih, karena ini kan pendapat pengusaha yang langsung ya kan, yang langsung melakukan atau melaksanakan tender. Nah nanti juga kita himbau kepada mungkin pihak pemerintah yang terkait jika mendengar siaran ini ya bisa saja menyampaikan mungkin kejadiannya tidak seperti ABC gitu kan, tapi ini kali ini dari sisi pengusahanya. Betul. Karena saya yakin dan percaya Pak John dan Bang Jo ini pengennya bersih nih tendernya, gitu ya kan? Setuju. Bersih, jujur gitu ya. Kalau memang kita nggak dapat pun ya kita dikasih tahu di mana slipnya, gitu ya kan? Dikasih tahu di mana, apakah KLU-nya atau TDP-nya mati atau apa, nah, seperti itulah. Tahu juga awak sikit-sikit ya kan. Jangan-jangan. Karena kontraktor tadi. Oh gitu ya, kontraktor tadi ya, pindah rumah ke sini ya. Baik, Bang Putra dan juga pemirsa, tentunya masih banyak sekali hal yang ingin kita pertanyakan dan tentunya kita masih menggali terkait dengan hal ini. Nah, tapi Bang Putra, sebelum kita gali lebih dalam, kayaknya kita istirahat dulu lah sejenak ya, biar kita nggak tegang-tegang kali ya.
Oke, baiklah. Dan langsung saja untuk itu kami undang kepada Bang Fahmi yang sudah dari tadi sudah siap ya untuk meraih mimpi bersama dengan kita. Silakan Bang Fahmi. Nah pemirsa, balik lagi ini segmen 2 Markombur kita, peran pengusaha bersih dalam mewujudkan pembangunan di Sumatera Utara. Nah bagaimana kita ketahui bahwasanya memang ini kita anggap sebagai angan-angan ya kan, karena tetap selalu ada pengusaha itu kalau nggak kotor dia nggak untung bang, katanya gitu. Waduh. Ya kan, ini ke Pak Jen dulu lah kita pantik dulu ya kan. Pengalaman Bapak lah ya sudah selama ini gitu. Apakah masih seperti itu Pak? Kalau nggak main kotor dia nggak untung gitu? Harusnya untung kan Pak? Bukan. Kalau nggak main, artinya gini, waktu mendapatkan, disitulah yang tadi yang disampaikan oleh Bang Jos tadi bahwa di situ bermain, ya. Ketika dia bermain, udah berkurang sekian persen, udah hilang ini untuk biayanya. Nah, muncul peraturan presidennya harus harga terendah lagi, Ya. harus harga terendah. Dia juga gunting harga. Nah, ketika dia jadi pemenang mengerjakan, supaya dapat untung diguntingnya lagi speknya. Situ yang membuat jadinya hasil kerja itu bisa kurang baik dari yang direncanakan. Padahal kan Pak Jon, saya potong sedikit, selaku pakar konstruksi lah Bapak, gitu. Kalau mengurangi spek, ya kan, itu kan membuat dia berulang-ulang nanti akan memperbaiki proyek itu kan. Ada kegagalan, namanya kegagalan konstruksi. Nah, gagal konstruksi. Nah, itu ketika dia masih melaksanakan, misalnya lagi bangun tangga, ambruk, itu kegagalan konstruksi. Itu masih tanggung jawab kontraktor. Nah, babak berikutnya ada namanya kegagalan bangunan. Udah selesai kontrak, udah serah terima. Ada yang ambruk. Itu tanggung jawab dia 10 tahun, Pak. Oh, dia 10 tahun masa 10 tahun. kayak garansi gitu lah ya. Ya. Betul. Jadi mereka itu makanya banyak kontraktor ya, saya sedih melihat dari teman-teman kontraktor banyak jadinya masuk ke penjara yang dikatakan tadi. Ya. Masuk penjara karena apa? Ketika dia ngerjakan gagal konstruksi misalnya udah rugi. Ada yang ngambruk, ada yang perbaikan. Setelah selesai serah terima baru katakan dulu setahun 2 tahun ada yang retak-retak. Kegagalan bangunan. Gagal bangunan. Nggak bisa dipakai. Dia mau memperbaiki, wah hancur lah, nggak ada lagi uangnya. Akhirnya masuklah APH. Disebutlah itu merugikan keuangan negara. Jadinya diproseslah di kejaksaan sampai ke pengadilan. Penjara lah. Tetap juga kembalikan uang. Oh, sudah penjara pun tetap Iya, tetap juga kembalikan. Di sini yang banyak teman-teman yang kurang memperhitungkan. Kurang memperhitungkan. Ketika biasanya hukuman di pengadilan, karena saya kebetulan ada sertifikat penilai ahli, penilai ahli kegagalan bangunan. Jadi senior Pak Jon ya kan. Ya, sudah melanglang buana lah pokoknya. iya. Jadi beberapa kontraktor kalau udah ada dikatakan retak kegagalan bangunan ya, dia itu dikenakan penjara, pidana ya. Waduh. Dia juga didenda. Denda bayar juga. Bayar dikembalikan. Yang bayar ini Pak bukan bayar yang rusaknya aja. Oh. Kontrak senilai-nilai kontrak itu yang kejadian di Medan kemarin total loss. Total loss itu lampu-lampu yang pocong itu. Oh, Itu kan kembalikan mereka. Kebetulan saja itu wali kota baik, kembalikan. Kamu tidak saya pidanakan. Kalau syaratnya harus itu dipidanakan. kalau saya menilai wali kota berbaik hati. Walaupun ada teman-teman mengatakan kejam wali kota, udah kerja, progres dibayar, suruh balikkan. Kalau yang masuk itu jaksa, penjara semua Pak. Dikembalikan juga uangnya. Jadi kan lebih baik yang disampaikan oleh Pak Bobi itu, kembalikan uangnya, tapi nggak masuk penjara, tidak kena denda. Tidak kena denda lagi. Itulah yang kemarin kejadian lampu pocong itu. Baik. Nah, terkait dengan spek tadi ataupun produk-produk yang memang dipakai untuk pembangunan. Nah, dari pemerintah sendiri juga menganjurkan untuk produk dalam negeri ini digunakan. Nah, apakah hal ini, mungkin saya tanyakan kepada Bang Joshua sendiri ya terkait dengan hal ini. Apakah hal ini justru bagus
Atau mungkin ya ini yang menjadikan tadi yang mungkin spek-spek seperti tadi ada kegagalan-kegagalan dalam pembangunan sendiri Bang Karena Joshua, standar nasional silakan. Indonesia misalnya gitu. Kalau Gimana? saya boleh tanggapi gini Kak, sebenarnya kalau kita cerita tentang penggunaan produk dalam negeri itu bagus, karena memang kita meningkatkan ekonomi kita UKM dan KM segala macam itu yang ya kita harus menggunakan produk dalam negeri itu bagus, itu kita support untuk hal itu. Tapi yang jadi permasalahan sebenarnya bukan penggunaan produk dalam negerinya, gitu Bang, ya kan? Tapi proses pelaksanaan pekerjaannya ini itu yang jadi masalah sebenarnya. Misalnya kita ada sebuah tender, tapi kalau di awal sudah dalam tanda kutip ada cawe-cawe, ini bakal berefek sampai ujung. Jadi mau produk dalam negeri kayak produk luar negeri kayak yang Tetap dipakai, produk berefek luar ya. angkasa kayak yang Sama dipakai, aja ya. efeknya nggak bagus, gitu. Jadi nggak, ya produk dalam negeri bagus, justru bagus sekali gitu kan. Kalau bisa semua produk dalam negeri yang kita pakai gitu kan, TKDN-nya kalau bisa 100% gitu kan. Tapi proses pemilihan si vendor, proses pemilihan kan kita kontraktor ini kan jadi dilema. Nggak nyetor nggak dapat pekerjaan kan gitu. Kalau nyetor nggak enak tidur karena takut dipanggil kejaksaan, panggil Polda, karena seperti yang dibilang Pak Junjungan itu kan ada umur bangunan gitu. Jalan juga ada umurnya gitu kan. Nah, contoh-contoh yang seperti Jalan itu. juga, asuransi juga? Apa Ada garansi juga, jalan juga kalau dari standar nasional itu ada umurnya gitu. Jadi kita cerita misalnya kita ambil satu proyek 2,7 triliun, itu luar biasa anggarannya gitu. Kalau itu selesai dengan baik, dikerjakan dengan baik, prosesnya terjadi dengan baik, yakin kita nikmati jalan enak. Faktanya, facts the good evidence, faktanya nggak begitu. Gitu. Berarti ada apa ini pada prosesnya? Kan kita jadi bertanya nih. Ya itu Gitu. yang disampaikan Pak Yus tadi ya, bahwa soal TKDN produk dalam negeri memang itu harus supaya ekonomi berjalan. Ekonomi ya makro Indonesia ya ada pengusaha tegel, ada pengusaha keramik, supaya itu hidup harus TKDN. Makanya itu di Perpres itu disarankan tuh semaksimum mungkin. Kalau dia TKDN-nya di bawah 70% itu proyek disuruh ganti spek. Oh begitu. Nah, suruh ganti spek. Ya. Nah, jadi soal TKDN juga yang disampaikan oleh Pak Yos tadi soal 2,7 T itu kan, yang sekarang heboh itu provinsi itu. Ya itu sama dengan yang kita katakan. Prosesnya itulah yang tidak benar. Ya. Tidak benar, dibuat persyaratan yang tidak. Waktu itu persyaratannya bahwa pemenang atau yang mengikuti tender ini harus punya uang, dana PAN ya, artinya punya dana cadangan itu sekitar 1,4 T. Dan itu dibuktikan dengan hanya sebuah surat dari bank. Hanya sebuah surat dari bank. Oh bukan saldo ditunjukkan gitu ya? Nah, kalau saldo pun bisa juga di konsep. Nah, kalau udah ada ngeluarkan surat bank, kalau perlu saldo itu. Ini pun banyak yang nggak benar. Makanya ketika kerja sampai sekarang nggak bisa selesai. Betul. Ternyata bukan 1,4 T, mungkin hutangnya 1,4 T. Tapi bank Bukan inilah. modalnya 1,4 T Bang. Iya, saya menyayangkan memang BUMN ini terakhir-terakhir ini oleh karena bom itu ya, itu agak menyakitkan buat pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Banyak Pak yang gulung tikar. 50% Sumatera perusahaan-perusahaan yang ada gulung tikar. Sebabnya satu, yang namanya sistem digital. Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja yang berubah jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 wajib tenaga kerja. Wajib. Makanya satu perusahaan harus menggaji beberapa orang. Itu Pak Putra. Wajib apa tenaga karyawan tetap ya? Tenaga kerja yang harus dia gaji. Iya, dia gaji. Banyak yang nggak sanggup. Ya kan? Ketiga persaingan yang tadi sistem digital. Tahu di sana tadi Pokja itu bisa bermain. Ya kalau sempat 2 tahun, 3 tahun hanya gaji karyawan nggak dapat kerjaan apa nggak gulung tikar. Kerja bakti namanya. Ya, kan? Bukan kerja bakti ya, nggak tahu lagi tahap namanya. Iya, betul sekali. Dan hal ini juga pastinya Pak, dengan sistem yang seperti ini, apakah memang tidak ada kiat-kiat khusus untuk pengusaha untuk bisa maju terus untuk tetap bersih? Seperti apa nih Pak kira-kira? Apakah memang tidak ada celah sama sekali Supaya Pak? tetap eksis. Tetap bersih Pak? Bersih. Artinya pengusaha juga tidak ikut gitu. dalam bermain seperti itu. Karena kan Pak John nanti begini, pengusaha ini lihatnya kan,
nggak mau lah aku ikut Bang Jo, gitu. Nanti nggak dapat proyek kami, karena taunya aku nggak ada kenalan aku di sana kan gitu kan Pak, nggak ada uang modal untuk Tidak ada mendulukan, misalnya channel gitu lah. ya. Seperti apa dong? Jadi memang di sini teman-teman kontraktor itu harus jeli. Jadi dia mestinya tidak hanya vendor atau jadi ikut tender-tender di proyek APBD provinsi, kabupaten kota atau APBN ya. Dia mesti ikut peluang, misalnya Pertamina ada, PTPN ada, ya. Nah, tapi ini semua mendaftar aja sistem digital. Jadi tingkatkan kemampuan. Seperti saya di PLN, ini juga ikut juga di PLN. Itu masih bersih. Oh iya. Masih bersih Pak, nol kasus. Wah. Nol kasus. Sebagaimana kita ketahui PLN Indonesian Power sekarang. Jangan Ada Nusantara Power, Ada Nusantara Indonesia Power, Power. Iya, Power, jangan ya. coba-coba misalnya kita pergi ke itu direksi menawarkan sesuatu. Wah, marah dia. Karena Kita ngasih saya. bonusnya lebih besar ya Ji. Jadi Peserta bonus ya Bang Putra. jadi di sana artinya kalau memang mau tetap eksis teman-teman kontraktor dalam keadaan bersih, dia harus pasang. Nggak bisa kalau ngarapkan itu aja. Proyek Kabupaten provinsi, kota, kabupaten kota provinsi ya. itu masih belum bersih. Kita nggak bisa kita bersihkan itu udah. Sudah menjadi budaya ya, Pak, ya? Nggak bisa kita bersihkan. Kita protes pun, aduh, apa ya? Maaf kata kayak ini, anjing menggonggong kapilah lalu. Jadi kita membersihkan itu yang nggak bisa Bu. Karena memang nggak ada apa kita domain kita di situ. Kalau ini yang muda-muda, anak-anak muda ini ya itu tadi tidak mau ke neraka, tidak mau ke Jauhin penjara. penjara, jauhin neraka. Ya inginnya Jauhin bersih, penjara. ya inginnya bersih. Boleh ditambahkan Bang Jo? Ya mungkin kalau boleh kutambahkan gini Pak, kiat-kiat untuk para pengusaha, khususnya ini saya cerita kepada teman-teman pengusaha muda nih, Iya, silakan. khususnya pengusaha-pengusaha muda, konstruksi-konstruksi muda. Yang pertama berani, itu dulu. Yang pertama punya mental yang kuat, kita pengusaha loh, gitu. Harusnya bukan mereka yang ngatur kita, karena kita pengusaha, kita punya perusahaan, kita punya keuangan, kita punya tenaga kerja, kita punya pengalaman gitu. Kenapa kita harus dalam tanda kutip ya nyogok atau jilat gitu? Jangan dong, ya kan? Apalagi teman-teman muda, berani dong gitu. Profesional gitu. Kenapa? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang dibayar itu hasil kerja kita. Dekat pun saya sama satu gubernur atau wali kota, kalau tanpa pekerjaan ini nggak akan mungkin dikasih 1 miliar, 2 miliar. Oh enggak. Nggak mungkin. Dia kasih saya itu karena hasil pekerjaan saya ini saya kerjakan dengan baik. Terus ngapain nyogok? Kan logikanya begitu gitu. Dan kita bukan minta-minta Bang Dan Jo, kita ya? bukan minta-minta gitu. Ya kan? Malas-malas sih ya kan. Aduh, kok cuacanya panas ya? Malah malas-malas sih. Terus Bang Jo. Kita nggak minta-minta gitu kan. Kita nggak minta-minta. Kenapa? Karena kan itu udah sistematis. Mereka harus pemerintah kota itu harus memperbaiki ini, anggarannya juga sudah ada gitu kan. Kalau kami kontraktor nganggapnya udah ada warisan nenek moyang nih. Setiap tahun cering ada anggaran. Kan begitu. Ya. Pertanyaannya adalah kalau ternyata anggaran segini besar tapi kota itu tidak berubah, provinsi itu tidak berubah, 10 tahun yang lalu Medan misalnya masih begini, 10 tahun yang lalu Sumatera Utara masih begini, berarti ada yang salah nih dengan penyelenggara proyek-proyeknya. Oke. Itu yang kita miris adalah kenapa banyak bupati kah, wali kota kah, kepala dinas kah, itu ketika ngomong di media itu adalah kita anti korupsi ya gitu. Ya kita tantang nih, mana gubernur calon kepala daerah kalau mau maju saya anti korupsi. Ya kita coba kan gitu Bang, ya kan gitu. Tes dulu ya. Kita coba dulu ya. Iya gitu kan. Karena itu yang kita dorong nih anak-anak muda. Ayo anak-anak muda punya semangat anak-anak muda dong, gitu kan. Dan pinter-pinter Pak Jun ya. Amin. Mereka ya kan. Yang anak muda itu yang energik masih, ya. Ya saya ingat dulu masih muda itu misalnya naik mobil ngebut, gitu ya. Karena darah muda. Jadi dalam ikut tender ini yang seperti sampaikan Jos tadi, ya punya pengetahuan, main komputer apa semua, ngapain takut, masuk aja tanding, supaya bersih, ya tanding. Itulah profesional. Kalau main-main ngasih ya nggak bersih-bersih juga lah. Baik. Tapi kembali ke e-katalog sendiri nih Pak, artinya kan berarti kalau dengan sistem digital seperti ini ada gap dong antara yang muda dan yang mungkin yang sudah
punya pengalaman yang lebih ini advance untuk lah ikut ya. lagi bertender. Seperti apa nih Pak kalau dalam tanggapan Bapak hal ini? Perusahaan baru misalnya Pak. Iya. Nah. Jadi yang sebenarnya yang senior pun harus mau menyesuaikan dengan keadaan. Ya, dengan keadaan ibaratnya kalau zamannya ya. Zamannya ini digital. Ya tambahlah tenaga kerja yang muda-muda. Ya. Terus bimbing mereka. Saya lakukan itu, ini pengalaman ini. Saya umur 65 baru suruh dosen kampus Merdeka. Wah, akhirnya saya sekarang belajar bikin kerjakan pakai laptop, Pakai laptop ya. Presentasi gitu. Nah, jadi teman-teman pun yang udah senior, bagaimana merangkum anak muda. Ini mereka ini ada sekumpulan ada 60 orang. Ya, kurang iya. lebih. Kurang lebih. Ada Komunitas kita ada komunitasnya. komunitas. Sehari orang ini bisa ngikut tender sekitar 50 paket. Wow. Dengan probability gini, masa 100 diikutin satu Iya, enggak? betul Lolos. sekali. Enggak loh. Ini probability-nya begitu. Itu yang dilakukan anak-anak muda. Jadi anak muda lain pun supaya maju ya harus begitu, dan yang senior pun ya rekrutlah yang anak-anak muda sambil membimbing, Iya. mengkader ya, mentransfer profesionalnya ke yang muda. Jadi yang muda itu harus dibangkitkan sesuai dengan keinginan tadi pemerintah. Yang muda juga harus diberdayakan sebagai tenaga kerja profesional. Itu Bu. Nah, kalau untuk Bang Jo sendiri di komunitasnya Bang ada nggak edukasi gitu Bang? Edukasi pengusaha bersih inilah gitu kan. Kalian jangan main ini gitu. Sangat Dan sering motivasi malah, ya, Pak. Sangat pasti. sering ya. Iya. Sangat sering. Nah, Karena gimana, budaya kan harus dilawan dengan budaya. Jadi kebetulan di komunitas kita itu ada beberapa mentor senior lah. Salah satunya Pak Eri Tobing. Yang sekarang, dulu dia ketua umum Gapexindo, sekarang sudah kita nih anak-anak muda. Diserahkan nih tampuk, nih kalian pegang nih asosiasi Gapexindo sama kalian. Setiap kali kita hangout, menghindarin hang beneran, kan gitu kan. Hangout ya. Hangout gitu kan. Kita hangout, yang dititipkan adalah, bahkan Senin kemarin saya ngobrol dengan beliau, dia tetap ingatkan. Aku minta ingatkan, untuk yang PU setor-setor itu kau harus kuat, kau harus bisa, katanya gitu. Jadi memang ini kombinasi antara senior yang pengalamannya luar biasa, yang dari zaman jahiliyah mungkin gitu kan Bang, dengan kita yang para junior yang bersih nih, gitu. Ini terjadi di PLN waktu itu. 2010 saya mulai masuk dibimbing oleh para senior ke PLN itu, ya tanda kutip cawe-cawe itu terjadi. Gitu. Kita dengan, wah kita enggak, pokoknya anak kecil bawa pedang Bang, kan gitu kan. Kita nggak mau. Ya puji Tuhan masuk ruangan manajer kita kena usir, kan gitu. Karena kita nggak bawa amplop. Nggak perlu gitu. Tapi kemudian ternyata ada disrupsi di dalam itu, di dalam tubuh instansi BUMN tersebut terjadi disrupsi, jadi digital. Kemudian yang senior digantikan dengan pejabat-pejabat yang muda, yang integritasnya lebih bagus, sehingga tiba-tiba berubah. Oh gitu. Suasana tender di dalam itu berubah gitu. Jadi beberapa kali kita dikalahkan, kita di PLN itu ada namanya whistleblower. Kita kira whistleblower itu pejabatnya ketakutan. Beda dengan PU. Saya beberapa kali dikalahkan di beberapa daerah, bahkan saya sampai laporin ada namanya APIP ya, gitu. Ya paling dia rekomendasi aja ke si pejabat pelaksana pengadaan ini. Oh saya rekomendasi ini harusnya begini. Nggak ada teguran yang nyata ini kepada si kadis kah, kepada panitia kah gitu. Sehingga ya mereka tetap tunggu arahan atas kan gitu. Baik, artinya memang budaya itu sendiri yang memang harus dikikis ya Betul. Bang Joshua ya, Betul, untuk Kak. menetralkan ini semua Betul ya. sekali. Baik, nah itu Bang Putra. Jadi memang balik lagi ya, kalau memang sudah biasa, jadi kita kayak ya sudah ikut biasa juga ya Bang Put ya. Iya. Dan jangan sampai ya tadi yang kontraktor itu juga jadi biasa Bang Putra. Nah, ini kita mungkin Ya, jadi Pak. memang di lingkungan. Pak Jun kita lanjutkan di segmen 3 Pak Jun. Oh, iya. Kita mau dengarkan nyanyi dulu ya. Ini ada Bang Fahmi kita follow band ya dengan Zona Nyaman. Silakan Pak. Ya, kembali lagi pemirsa segmen ketiga Markombur membahas peran pengusaha bersih dalam mewujudkan pembangunan di Sumatera Utara. Nah, ini kita tanya lagi kepada anak muda kita. Pak Jun, Silakan, sabar Bang Pak Putra. Jun ya. Nah, kami sering melihat lah ya kan, maksudnya kita lah ya, secara gamblang. Kadang ada pengerjaan itu kan sih, udah dikerjakan nih, ya kan. Separuh jalan nggak dikerjakan lagi, gitu kan. Kita tanya kok nggak dilanjutkan, bahasanya belum dibayar bang, gitu. Nah, itu gimana kita? Apakah memang seperti itu bang? Bisa.
ada beberapa case ya, karena kita memang pelaku langsung, ada beberapa case yang terjadi demikian. Jadi salah satu DPC kita di daerah Simalungun itu ada melaksanakan sebuah pekerjaan lah. Akhirnya mereka bentrok dengan sang penguasa, sang bupati, sehingga sampai ke pengadilan. Bahkan sudah ada putusan pengadilan untuk bayar pun ini nggak mau bayar. Sampai begitulah parahnya, gitu. Oh, pengadilan sudah inkrah. Udah inkrah, tapi tetap tidak mau dibayar, gitu. Sampai kita mikir apa nggak lapor ke Broron, apa lebih hebat Broron nih daripada media sosial nih kayaknya daripada pengadilan gitu kan. Kurang lebih begitu. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang seperti itu. Kenapa? Karena penguasa ini rata-rata memandang kita pengusaha ini nggak aku kasih kok kerjaan, gitu bang. Gitu. Jadi memang sekarang kita pengusaha yang harus ngomong, kita ini we are on the same ground gitu. Kita ini pada level yang sama. Kita ini mitra. Saya bukan anak buah kalian gitu. Iya betul. Gitu kan bang. Kita ini mitra gitu. Saya kerja, kalian bayar. Sebenarnya sederhana itu. Kalau ada yang salah dengan spesifikasi pekerjaan saya, tegur saya, suruh saya perbaiki, bakal saya perbaiki. Kan harusnya sederhana itu bang. Kurang lebih begitu bang. Ya bayar pun kan bukan pakai uang pribadi. Betul. Iya, justru dari uang negara Nah, ya. ada kasus beberapa kali saya lagi ada satu pekerjaan, terus ada beberapa kabit lah ya, saya nggak usah bilang nama tempatnya di mana, dia ngomong sama saya begini, bagus pun kerjaan orang abang, kalau kami nggak suka, kami anggap itu nggak bagus. Terus saya bilang gini, bang, saat tempat untuk cari makan bukan di sini, begitu banyak tempat saya cari makan, tapi di sini aku masuk terus gitu. Nggak pun kalian kasih kami kerjaan, kami tetap makan kok, kami tetap bisa kok berkarya. Saya dibayar karena hasil karya saya dibayar karena apa yang saya kerjakan. Kan nggak mungkin tiba-tiba bang kasih uang abang 500 juta sama saya, dari mana jalannya? Kan harus ada jalannya. Gitu loh bang. Ya memang seperti yang ditanya Pak Putra, kenapa waktu kerjaan itu mandek? Iya, mandek. Ya, nggak teruskan. Nah, ini udah banyak campur masalahnya. Misalnya ya, tadinya mungkin akan diberi uang muka. Oh. Sebenarnya tahapan-tahapannya jelas Pak Jun ya? Iya. Dalam kontrak ada, Oke. tetapi prakteknya enggak. Nah, jadi gini, ada uang muka. Jadi karena ada uang muka, dia kerja dulu lah. Uang mukanya nggak cair-cair. Ini nggak tahulah keuangan Pemkapnya gimana ya. Karena itu terbukti gini, ada yang proyek udah selesai sampai sekarang pun belum bayar. Yang tahun lalu. Udah 100% selesai gitu ya? Ada yang nggak dibayar. Ya itu dia mungkin karena cukup uang atau pinjam sana pinjam sini. Kalau yang Bang Putra bilang tadi, dia udah awalnya tuh udah pinjam, tak tahu dia nggak dapat itu namanya uang muka, ya dia nggak bisa melanjutkan lagi lah, mau pinjam-pinjam nggak ada yang ngasih. Itu bisa terjadi itu. Tambahan sedikit. Iya, silakan Bang Joshua. Jadi kemarin kami dari komunitas Gagah Perkasa Indonesia Community, kami namain komunitas Gagah kita Perkasa, ya? Gagah Perkasa Indonesia Community. Seperti gitu obat kan. kuat nampaknya. Kuat-kuat untuk menghadapi berbagai proyek ya. Karena kita harus gagah dan perkasa Gagah nih ngelawan perkasa budaya gitu yang salah kan gitu. Kita Gagah Perkasa Indonesia Community. Kami kemarin akhirnya mengundang yang viral-viral di Jakarta namanya Broron kan, karena dia protes BUMN gitu. Kita undang dia ke sini. Kenapa? Kita mau jalin kolaborasi nih. Bro di Jakarta, kita di Medan, ayo kita jalin kolaborasi untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang salah ini harus didengarkan oleh semua masyarakat, kan harus kita edukasi. Yang tahu tentang dunia ini kan ya pelaku konstruksi gitu kan. Jangan sampai ternyata teman-teman lain yang masih muda baru mau berusaha nih, kontraktor udah ditakut-takutin, kalau kok nggak nyetor nggak dapat kerjaan kok nanti, betul, kan gitu bang. Kalau nggak nyetor kok nggak dapat kerjaan kok nanti, mau sampai kapan gitu. Akhirnya ya yang muda pun akhirnya ikut antrian, oh iya pak gitu kan, aku paketnya mana, iya kalau dapat. Apa bahasanya? Minta petunjuk. Minta petunjuk. Mohon arahan ya. Bahkan kok bahasanya adalah kewajiban. Oh, kewajiban. Ya. Kewajiban. Apa kewajiban saya mengerjakan pekerjaan. Dokumen kita siapkan, perusahaan kita bereskan, kita tender dengan baik, harga kita tawar dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Setelah itu kita ke pekerjaan-pekerjaan. Anda periksa bagus, bayar saya. Kan sesederhana itu sebenarnya. Iya. Gitu. Ini enggak, seolah-olah ini kan uang, kan aku yang punya kuasa. Itu kan bukan uang pribadi dia, itu kan uang negara, uang rakyat kan gitu. Baik, sedikit mungkin tanggapan ini terhadap Pak Junjungan. Seperti apa nih dengan maraknya pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara dalam hal ini? Seperti apa nih Pak
tanggapan Bapak. Ya, jadi kue pembangunan zaman pemerintahan Jokowi ya hampir 10 tahun ini, itu kalau kami memandang bahwa sangat luar biasa untuk memenuhi yang dirindukan oleh masyarakat. Nah, ketika ini pemerintahan Jokowi, kalau pernah dengar Menteri Keuangan menyatakan bahwa itu pembangunan jalan tol semua itu bukan dari APBN, itu dari badan usaha kerjasama dengan pemerintah. Akhirnya itu kan BUMN yang berhutang, investasi. Karena pembangunan yang begitu luar biasa dengan metode yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, itu bukanlah dari APBN, ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar-besar, jalan tol, pelabuhan, bandara, ya, jembatan, itu akhirnya memang miliknya BUMN. Nah, ada disub-subkan kepada kontraktor-kontraktor. Dilemanya di sana, karena BUMN tadi ngambil kredit dari bank juga dengan siasatnya itu, ya kalau kamu mau bayar, minta ke sini, kami lihat progresnya baru dibayar. Itu prosesnya perlu bulanan, Pak. 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya kontraktor-kontraktor yang ikut berpartisipasi di jalan tol, di bandara, sengsara. Sengsaranya mereka itu bikin modal untuk kerja itu, nunggu pembayaran, pinjam uang, berbunga. Setelah selesai, ini berita acara, prosesnya sebulan baru selesai berita acara, setelah cek inspeksi segala macam, hitung semua progres, baru diterima oleh BUMN, dibawa ke bank. Bank itu 3 bulan, Pak, bisa 4 bulan, 6 bulan baru dibayar. Habislah kontraktor untungnya untuk bayar bunga waktu dia untuk kerja. Di sana ada ketimpangannya. Ya, kalau untuk hasil pembangunannya ya terus terang itu memang sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Tetapi kalau dilihat ke dalamnya, kontraktor-kontraktor itu banyak yang sengsara oleh karena itu. Banyak yang gulung tikar, yang jual aset. Wah, Pekanbaru, di Medan ini aja, aduh, banyak. Karena Pak Jun itu bukan puluhan, ratusan. Ratusan pengusaha ya. Ya, dengan proses, karena proses yang seperti tadi itu. Ya, pemerintah nggak salah, nggak ada sana koruptor, nggak ada. Tapi proses itu yang makan korban. Bukan korban jadi. Proses itu yang makan korban. Membutuhkan modal yang besar ya kan. Iya, betul. Karena periode waktu tadi yang sebenarnya menjadi masalah ya Pak. Iya. Dan bunga jalan. Dari pihak bunga jalan ya. Dari pihak bank pun wajib ada keuntungan sih, ya kan? Jangan pula nggak ada keuntungan ya kan Pak. Detail Pak, ya? bank detail, ngasih kreditnya detail. Nggak ini ya, bukan berarti sembarangan aja dia bayar gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Bang Joshua ada tanggapan terkait dengan itu? Tanggapan saya Kak, bahwa pembangunan yang masif ini kita support, kita dukung, bahwa memang negara kita butuh pembangunan yang masif. Kita sangat support nih pembangunan yang masif. Tapi pembangunan yang masif ini juga harus sejalan dengan operator-operatornya yang juga punya integritas yang baik. Karena kalau integritasnya menyalah, maka seperti Panji Pragiwaksono bilang, ya kan gitu kan? Panji Pragiwaksono bilang, kalian jangan nyambi, karena kalau nyambi kerjaannya nggak kelar. Kalaupun kelar hasilnya jelek. Kan gitu Bang, gitu. Itu yang kita nggak mau gitu kan. Mau fokus ya. Kita mau fokus nih gitu. Bangun suatu tempat gitu kan. Ayo fokus ini bangun suatu tempat. Dari awal jangan ada cawe-cawe gitu. Supaya hasilnya bisa dirasakan warga Sumut. Ya. Baik. Saya beberapa kali ke Aceh nih. Kita di Aceh nyetir tidur kan. Maksudnya teman-teman kita tidur nih. Nyaman, gitu dia ya, bangun ya. udah sumut Pak.
Karena jalannya beda. Itu pertanda ya. Pertanda, Satu wah. proyek yang di dalam lintasan yang sama, Betul. tapi perbedaannya ketika ada areanya. ya, Bang, ya. Betul, gitu. Anekdotnya seperti Itu nampaknya mau masuk diary ya. Banyak. Kita di Kok ujung langsung bawa ini ya? contoh. di ujung acara ya kan, mungkin dari para narasumber kita minta Iya. closing Betul, statementnya Bang lah ya. Mungkin dari Bapak nanti ditutup sama Bang Jun, himbauan sekaligus mungkin mengajak ya supaya menjadi pengusaha bersih. Silakan Pak Jun, singkat, Terima kasih. padat Jadi dan tepat. memang inilah artinya terima kasih kepada TVRI ya. Markombur ini mungkin bisa jadi saluran komunikasi dengan wali kota dan PLT gubernur ya. Bahwa mereka itu seharusnya gubernur dan wali kota itu setiap tahun evaluasi. Ini kontraktor yang ngerjakan proyek ini dari mana sih? Ini Lapangan Merdeka itu kontraktornya di Jakarta. Mestinya mereka selaku kepala daerah, dia dapat pendapatan dari masyarakat Kota Medan. Seharusnya kontraktornya yang dia seleksi, dia beri pekerjaan ya orang Medan juga dong. Nah, jangan orang dari Jawa ini kita bayar pajak, bayar parkir segala macam, ya. Yang nikmati untungnya dari Jawa, sama juga dia dengan provinsi. Ya. Seharusnya proyek 2,7 T itu tidak terjadi, tidak boleh terjadi. Karena apa? Itu ya kesalahan Pak Edi Rahmayadi, dia mau menghadapi satu orang daripada menghadapi puluhan kontraktor. Kalau dia ngadapin puluhan kontraktor mungkin dia pening. Tetapi kalau ngadapin satu kontraktor mungkin dia rasa ringan, tapi enggak. Dia lupa BUMN Waskita Karya itu yang lagi banyak utang. Karena dia ditugaskan pemerintah investasi jalan tol. Oke, siap. Makasih Baik, mungkin Pak terima Jun ya. kasih. Lanjutkan, Closing silakan Bang statement-nya, Jun. Kalau closing statement dari saya, Bang Putra dan Kak Jiji, jauhi penjara, jauhi neraka. Wih. Itu yang paling penting. Jauhi penjara, jauhi neraka. Kalau semua kontraktor kita kur, dalam tanda kutip ya, kita semua bilang jauhi penjara, jauhi neraka, takkan ada kepala dinas yang berani nyuruh kita nyetor. Kalau kita bilang jauhi penjara, jauhi neraka, kami jauhi penjara, jauhi neraka Pak gitu. Kalau kur kita semua, ya pengusaha kan harus ada kita untuk ngerjakan. Kan nggak bisa kelola semua. Oh, nggak boleh. Kan nggak boleh kan. Dia kan butuh kita untuk mengerjakan gitu kan. Kalau kita kur jauhi penjara, jauhi neraka, kita gondangkan terus hal tersebut, jadi sumut ini. Yes, Gitu. mantap kali. Wah, Terima closing kasih Bang statement-nya Jo. luar biasa. Terima kasih Pak Jun. Terima ya. kasih Bang Putra. Ya, mungkin Terima Ji kasih inilah banyak. akhir dari kegiatan Markombur kita hari ini. Mudah-mudahan pengusaha di Sumatera Utara ini jadi pengusaha bersih lah ya. Agar Sumut makin berkembang, makin maju, mungkin 10 tahun yang akan datang dan sampai pada masanya target kita Indonesia Emas 2045. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Ziva Zahrias, kami pamit undur diri dari hadapan Anda dan terima kasih atas perhatiannya untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terimalah